it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima. Sementara pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Dua kota tersebut jadi target sekutu karena merupakan pusat industri di negeri matahari terbit. Little Boy adalah nama bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, sedangkan yang di Nagasaki dinamakan Flatman. Pada saat Hiroshima dibom atom, dua tokoh pergerakan Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, sedang sibuk dalam sidang Badan Persiapan Usaha Penyidik Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang kemudian diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara, pada saat Nagasaki dibom atom, pada 9 Agustus 1945, dua tokoh pergerakan Indonesia itu bersama mantan Ketua BPUPKI, Rajiman Weddiodiningrat, sedang melakukan perjalanan rahasia ke Dalat, Saigon, Vietnam. Mereka akan menemui Panglima Angkatan Darat Jepang wilayah Asia Tenggara, Jenderal Terauchi. Mereka diantar Letnan Kolonel Nomura dan Miyoshi sebagai penerjemah, dengan 20-an perwira Jepang yang lain. Penerbangan ini harus dirahasiakan bahkan kepada keluarga terdekat sekalipun. Pesawat terbang yang mereka tumpangi sewaktu-waktu bisa disergap dan ditembak oleh pesawat pemburu sekutu yang pada saat itu sudah menguasai wilayah Burma dan sebagian dari Semenanjung Malaya. Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Vietnam karena Jepang ingin meyakinkan mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Pertemuan itu membahas rencana penyerahan kemerdekaan. Disitulah Jepang menjanjikan memberi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Pada akhir pertemuan itu, Terauchi mengucapkan selamat kepada tiga tokoh pergerakan Indonesia itu. Pertemuan itu diakhiri dengan jamuan teh. Setelah pertemuan itu, ketiganya kembali ke tanah air. Soekarno dan Hatta segera mengabarkan hasil pertemuan dengan Terauchi kepada tokoh lain di Indonesia. Pada 14 Agustus 1945,
Mereka belum yakin Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Namun, beberapa tokoh bangsa lainnya, terutama Sultan Syahrir dan golongan muda, meyakinkan bahwa Jepang sudah terdesak dan hampir dipastikan bakal kalah perang. Syahrir mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Ia curiga pertemuan di Dalat itu hanyalah tipu muslihat Jepang. Namun, Soekarno maupun Hatta tetap percaya Jepang belum benar-benar kalah. Kepada Syahrir, mereka mengatakan bila Jepang ternyata kalah, kemerdekaan Indonesia cepat atau lambat bisa segera diumumkan. Namun, membutuhkan persiapan yang matang. Soekarno dan Hatta berusaha mencari kepastian terkait situasi terkini ke kantor pengusaha militer Jepang di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Namun, tidak ada siapapun di kantor itu. Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Subarjo bergegas menemui Laksamana Muda Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Maeda memberikan selamat atas pertemuan di Dalat. Tapi ia belum bisa memberikan keterangan yang pasti terkait status dan kondisi Jepang karena masih menunggu konfirmasi dari Tokyo. Di hari yang sama, kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu akhirnya terdengar dari siaran radio. Soekarno dan Hatta masih berisi kukuh tidak perlu terburu-buru menyatakan merdeka, karena diperlukan proses. Bagi keduanya, ihwal kemerdekaan Indonesia apakah hadiah dari Jepang atau tidak bukan persoalan. Soekarno dan Hatta menginginkan agar proses persiapan kemerdekaan Indonesia dirancang oleh PPKI, seperti keinginan Terauchi dan Jepang. Mereka juga tidak ingin terjadi bentrokan dengan tentara Jepang jika Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Syahrir dan kawan-kawan menolak karena menganggap PPKI hanya merupakan hasil akal-akalan Jepang. Golongan muda juga menegaskan mereka siap menghadapi resiko apapun, termasuk jika harus mengangkat senjata melawan serdadu dari Nippon. Pada 15 Agustus 1945, desakan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia semakin menguat. Namun, Dewi Tunggal itu tetap bertahan pada pendirian mereka. Perbedaan kemauan antara dua golongan tersebut kian memanas. Situasi ini menimbulkan apa yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tokoh muda terpaksa menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan keduanya agar tidak terpengaruh oleh siasat licik Jepang. Soekarno dan Hatta akhirnya menyerah, dan disusunlah rencana kemerdekaan Indonesia yang kemudian diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.